Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala sa'iri nikmatillah. Alhamdulillah adada khalqi hidada kalimati ridha nafsi zinata arshi. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Tema ceramah singkat kita pada malam hari ini adalah tentang zikir. Zikir, keberkahannya dan manfaatnya. Secara bahasa zikir itu artinya bisa menyebut. Kalau disebut menyebut berarti zikirnya zikir lisan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tapi zikir lisan ini Bapak Ibu, tidak boleh kita berpikir itu hanya lisan kita berpikir, hatinya tidak hadir kepada Allah. Karena nanti kualitasnya sama dengan burung beo. Burung beo itu bisa pikir kalau dia jauh. Subhanallah, katanya. Bisa dia jauh, tapi kualitasnya rendah dan tidak bisa membersihkan kolbu. Maka zikir lisan ini paling rendah. Yang kedua, zikir itu ada namanya zikir nafs. Wa dzkur rabbaka fi nafsika, berzikirlah engkau kepada Tuhanmu di dalam nafsmu. Namanya zikir jiwa. Jadi kita habis sholat, kalau orang itu habis sholat kan zikirnya rendah, itu buat sholat tulisannya. Karena pakai mazhab Syafi'i untuk mengajari orang zikir-zikir nafs supaya hafal. Sebenarnya setelah sholat kalau kita diam, zikir itu tinggi makomnya. Karena kita berzikir itu sesuai dengan amalan zikir muslim. Dan zikir kita itu paling bagus sebenarnya zikir sir, zikir khafi bahasa Nabi. Khairul zikri al-khafi, sebaik-baik zikir itu zikir khafi. Zikir khafi itu ada zikir sembunyi, zikir tersembunyi, tidak kedengaran. Apa zikir khafi? Nah, Syekh Abdul Ghani membuat dalam kitab Surah Asrar, zikir khafi itu yang tersembunyi, tak kedengaran dengar suaranya. Yang pertama zikir nafs, zikir jiwa. Dalam kalau kita diam, kalau kita suruh dia ngomong Astaghfirullahaladzim, dia ngomong lagi La ilaha illallah. Ya bilang la ilaha illallah, jiwa kita itu ngomong dia. Itu lebih cepat membersihkan. Maka ketika habis sholat, ketika kita diam, zikirnya masing-masing karena amalan orang beda-beda. Ada yang membaca Quran, ada yang zikirnya yang ini, ada yang ini, maka bebas. Sebenarnya kalau kita ngomongnya berzikir, dia aja seperti tadi. Cuma kalau dia minta karena dianggap banyak orang awam, diajarlah itu sama-sama diajarkan, jangan pikir ini lapasnya habis sholat nyanyinya Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udzus salam. Supaya apa? Supaya orang awam hafal zikir Nabi sesudah sholat. Itu membuatnya berbeda, namanya beda huruf ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati. Nah, zikir nafs ini dengan nafs, dengan jiwa tanpa huruf, bighairi harfin wala tidak bighairi harfin wala sautin, tidak ada huruf, tidak ada suara. Kita merendahkan diri, tatur, merasa rendah di hadapan Allah, tidak ada apa-apanya. Istighfar kita sama, astagfirullah, tidak ada suaranya dalam hati, tidak ada di luar ya. Kemudian zikir khafi lagi, zikir tersembunyi lagi, ada namanya zikir qalbu. Zikir qalbu itu zikir dengan hati. Zikir qalbu itu zikir dengan rasa. Kita merasa
rasakan jantung kita berdetak. Terasa jantung berdetak. Di balik jantung berdetak itu ada Allah yang menggerakkan jantung itu. Kalau nggak ini Allah nggak berdetak jantung kita. Itu lebih tajam lagi. Jadi lebih terasa lagi bahwa Allah punya. Itu mirip-mirip seperti kita minum teh manis. Manis yang ada dalam teh itu nyata tidak? Nyata tak? Gak nyata ya. Kenapa gak nyata? Gak terlihat. Yang bilang gak nyata kan mata kita. Coba tanya lidah kita, manis itu nyata gak? Manis banget nih gitu. Gak ada manis nih gitu. Melawan dia. Orang dia rasa betul nyata gak dalam pandangan rasa lidah? Rasa jasmani nyata. Maka Allah itu kalau kita berpikir pakai rasa di kolbu, itu terasa Allah nyata. Jadi semakin yakin kita, semakin kebuka mata hati kita nanti lama-lama. Terasa Allah ternyata. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baru muncul air mata kita kan. Kamu lihat taruh ayunan gabiru minat dan mimma rabbu minal haq. Itu bahasa Tuhan kan. Kamu lihat mereka menetes air mata. Kenapa menetes? Karena itu kok dirasain. Kalau tak dirasain cuma pakai lidah. Seribu tahun menjadi keadaan tempatnya. Cuma keras-kerasan suara doang. Kalau sejak berguncang-guncang dia. Apa gila. Tapi kalau kita dikit kalau nggak bersuara, saya suarakan supaya terasa dia. Tidak. Ada suaranya. Terasa dia Allah. Terasa dia. Keluar mana itu? Jadi zikir supaya zikir itu banyak berkahnya, manfaatnya. Ya. Ada lagi zikir ruh namanya. Dari zikir nafs, jiwa, zikir qalbu, zikir ruh. Zikir ruh itu gimana? Zikir memandang. Sesudah zikir qalbu terasa Allah nyata, baru kita pandang pakai wahana kita mata. Itulah yang disebut dengan ihsan. Anta Allah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seperti benar-benar melihat. Jadi seperti benar-benar melihat, menyaksikan Allah. Jadi zikir itu zikir melihat, zikir menyaksikan. Di situ digunakan kata ro'a. Ro'a itu pakai rufu namanya. Ro'a fil mana, melihat dalam mimpi, dalam tidur. Melihat dalam tidur berarti mimpi. Kalau kita mimpi ketemu orang tua kita waktu tidur, kita lihat orang tua kita pakai mata kepala atau pakai mata ruh? Pakai mata ruh. Dalam mimpi kan mata kita kan kepejam. Yang lihat siapa? Rohani kita kan? Rohani kita kesana kemari, ya. Jiwa kita. Dia lihat. Yang lihat apa? Mata ruh kita. Nyata tak? Nyata dalam pandangan mata ruh. Mimpi itu pas seperti nyata. Alam mimpi itu ya alam ibadah yang kosong itu kan. Ya kalau kita mimpi kan sepertinya apalagi mimpi kejar-kejaran. Gitu kejar-kejaran bangun suasana aja. Rupanya mimpi rupanya guys. Ya kan? Ya nyata. Nah, itu matanya pakai mata ruh. Nah itu kalau semakin hari pakai mata ruh, menyaksikan Allah. Itu Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Coba lihat antara peniup dengan yang ditiup, nyentuh nggak? Berdekat nggak? Ada jarak nggak? Nggak ada jarak. Sangkin dekatnya ruhnya dari Allah. Maka mungkin bahasa wa nahnu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dari tulang lehermu.
Sebelum kita memandang segala sesuatu dengan dulu kita, Allah itu ada. Lebih dulu ada Allah dari benda yang dia ciptakan. Maka dia lingkap ilmu mengatakan, bagaimana mungkin kau bisa terhijab dari memandang Allah, padahal dia lebih nyata dari yang nyata. Lebih dulu ada dari benda-benda yang melihat. Bagaimana mungkin kau tak bisa melihatnya? Itu bahasa Romania spiritualnya. Karena dia itu meliputi menghidup di kulisi. Kalau pendekatan ruh dia makhluk. Kalau pendekatan cahaya dia sifat cahaya. Allah menurus samawati wal ardh. Kalau pendekatan energi, model spiritual modern, Allah itu maha energi. Dia menggerakkan semesta ini energi. Dan dia maha energi. Meliputi segalanya. Yang menggerakkan energi dia. Jadi jangan kita berpikir Allah di langit, kalau di langit nunggu di atas aras mengecil, misalnya berpikir gitu, selamanya kita sudah salah. Nanti kita tidak bisa merasakan Allah, mungkin sudah berpikir agak jauh dari sana. Ya, katanya kan Allah di langit, buktinya apa? Nabi serahkan ke langit, oh enggak. Nabi Bapak Ibu dipanggil Allah ke langit Sidratul Muntaha. Itu tuh berjumpa, itu tuh paling mulia. Kalau Nabi Musa mana dipanggil ke langit, dia dipanggil di pintu Sina. Ya Musa, kemarin kau iklan bukan sambil di mana dipanggil? Pintu Sina. Allah tuh suka hati dia melimpahkannya Rasulnya mau ketemu di atas, mau ketemu di pintu Sina, mau ketemu di Ka'bah dengan Nabi Ibrahim, terserah dia. Oh dia meliputi semesta. Itu diri-diri tulisannya mendekat ke kami saja. Saya punya rumah di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Tangerang, Depok. Ustaz, saya mau bimbingan di Bekasi. Ya sudah, kamu rumahnya mana? Depok ya nanti di Depok saya bilang. Saya mau di Ustaz, rumahnya di mana? Jakarta Selatan. Ya udah, Jakarta Selatan. Itu sudah. Karena banyak dia memiliki semesta, meliputi dia. Muhitum bikul syai'. Dia meliputi segalanya. Maka ketika bisa mengkapai ilmu Allah, tidak bermakna akan tempat tinggal. Ya. Maka jika dengan memiliki memandang nyata Allah itu Bapak Ibu, itu mirip seperti tadi. Nyatanya manis dalam pandangan rasa di lidah kita. Manis itu gak ada bentuk, gak ada rupa, gak ada warnanya. Tapi dia benar-benar nyata. Tapi pandangnya pakai rasa. Pakai mata kepala mana warna di sini? Nggak ada. Ya nggak ada ketemu. Oh nggak ada warna, nggak ada rupa, nggak ada rupa. Jadinya ada. Bisa dirasakan. Yang bisa merasakannya apa? Ruh tadi. Maka Allah SWT wa nafakhtu bihi birruhi ala asmi rabbikum. Itu di dalam program Allah. Bala syahidina. Nanti apabila zikir kita sudah selalu zikir hening, zikir qabilun, zikir nafs, zikir qalbu, zikir rasa, zikir hati, zikir ruh, zikir memandang, lalu zikir nafas, zikir sir. Tarik nafas dan di dada. Keluar. Itu 3 menit, 5 menit kita makan tenang. Semua zikir tadi menenangkan. Zikir nafs menenangkan. Itu sudah jaminan Allah. Ada bizikrillah tatma'innul qulub. Zikir itu buat kamu tenang, damai. Nah kalau sudah 7 zikir kita ini tenang, damai, ibadah sholatnya pun enak. Khusyuk. Allahu Akbar. Dia menikmati itu. Jadi enggak orang sholat Allahu Akbar. Sepele kali sama Allah Ta'ala itu. Kayaknya Allah Ta'ala itu dahsyat dalam penampilan lawan Paris. Coba ada presiden dia. Dia takut ini ngalah Allah sepele. Kenapa tak kenal sama Allah? Tak tahu itu siapa yang baru. Ini fungsi zikir. Keberkahan zikir itu kalau nanti sudah dulu zikir kita ini dirasa di kontrol lima, terbuka mata hati kita. Karena untuk membuka mata hati itu harus dengan zikir. Jadi mata hati terbuka. Karena itu sebelum Isra Mi'raj, Nabi itu sebelum Mi'raj dibongkar Jibril lagi, dibeningkan lagi. Padahal Nabi sudah bersih, dibeningkan sama dibuningnya. Begitu bening baru naik
Mi'raj. Setelah Mi'raj, maka dzabal fu'adu ma ra'a. Nabi Muhammad tidak mendustakan apa yang dia lihat. Apa yang dilihat Nabi? Qala Ibnu Abbas, ra'a rabbahu marratayn. Ra'a Muhammad rabbahu bi fu'adi. Nabi Muhammad melihat Allah 2 kali, salah satunya di Sidratul Muntaha, dan Nabi Muhammad melihat Allah bi fu'adi, dengan mata hatinya. Lihat. Di dunia hanya bisa dilihat dengan mata hati, kenyataan itu. Sama dengan kita melihat tadi rasa manis dengan mata rasa jasmani kita, lidah, tenggorokan. Gak ada bentuk, gak ada rupa, gak ada waktu, tapi ada jamnya ada. Begitulah. Jadi nanti kalau kita sudah duduk zikirnya rajin, kalau misalkan 1 hari 1 jam, maka nanti sholatnya nikmat, baca Qurannya seperti dialog dengan Allah, nangis, kita pahami. Ya, baca Quran nikmat, zikirnya nikmat. Semua yang kita lakukan nanti yang ada ibadah zikirnya di dalamnya, semuanya. Jadi semuanya akan jadi berkah. Itulah sebenarnya kunci dari spiritual Islam, agama ini. Kalau sholat kita nggak terasa, puasa juga nggak terasa enaknya, zikir nggak terasa, banyak Quran juga nggak ada rasanya, seremoni sayang umur kita kan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.